PPLUIN Radenita Lampung. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum kita masuk materi, Ibu terangkan dulu ya, KD harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Oke, KD 3.3 yang harus kalian capai yaitu menjelaskan konsep sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia, dan KD 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung masuk ke materi pada pembelajaran kali ini anak-anak. Oke anak-anak, di sini Ibu akan menerangkan materi mengenai usaha, di mana usaha dalam IPA dapat terjadi karena adanya suatu gaya terhadap suatu benda yang menyebabkan benda tersebut dapat berpindah pada jarak tertentu. Nah, usaha sendiri itu dapat dicari dengan rumus W sama dengan F dikali S, di mana W merupakan usaha dengan satuan Joule, F merupakan gaya dengan satuan Newton, dan S merupakan perpindahan dengan satuan meter. Selain rumus tersebut, usaha yang arahnya vertikal itu dapat dicari dengan rumus W sama dengan M dikali G dikali H, di mana M merupakan massa dengan satuan kilogram, G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan Newton per kilogram, sedangkan H merupakan ketinggian atau perpindahan dengan satuan meter. Oke, langsung aja ke contoh soal ya anak-anak. Bobby mendorong mobil dengan gaya 100 Newton dan mobil berpindah sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan Bobby? Oke, langkah pertama yang dilakukan anak-anak, kita tulis yang diketahui, yaitu gayanya sebesar 100 Newton dan perpindahannya sebesar 2 meter atau dapat dituliskan S sama dengan 2 meter. Nah, yang ditanyakan W-nya atau usahanya, maka dapat dicari dengan rumus W sama dengan F dikali S, dimasukkan angka-angkanya, 100 dikali 2 sama dengan 200 Joule usahanya. Oke anak-anak, kita lanjut materi selanjutnya ya, yaitu materi pesawat sederhana, di mana pesawat sederhana adalah alat-alat yang dapat digunakan untuk dapat mempermudah pekerjaan manusia. Nah, pesawat sederhana sendiri itu ada beberapa macam anak-anak, ada katrol, ada tuas, ada bidang miring, dan juga ada roda berporos. Nah, keempat macam pesawat sederhana tersebut itu memiliki cara kerja yang berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama untuk dapat mempermudah pekerjaan manusia atau untuk menghasilkan keuntungan mekanis atau biasa disebut dengan KM. Oke anak-anak, pesawat sederhana yang akan kita bahas pertama yaitu ada tuas. Nah, tuas atau pengungkit memiliki 3 titik utama, yaitu ada titik A, titik B, dan juga titik C, di mana titik A merupakan titik kuasa, tempat melakukan usaha, titik B merupakan titik beban, tempat beban diletakkan, dan titik C merupakan titik tumpu, di mana tempat pesawat ditumpu. Selain ketiga titik tersebut, terdapat lengan kuasa dan juga lengan beban, di mana lengan kuasa merupakan jarak kuasa ke titik tumpu, sedangkan lengan beban merupakan jarak titik beban ke titik tumpu. Nah, pada gambar bisa dilihat. Nah, tuas itu terdiri dari beberapa jenis anak-anak. Ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan juga tuas jenis ketiga. Yang membedakan dari ketiga jenis tersebut yaitu titik-titiknya, di mana tuas jenis pertama, titik tumpu berada di antara titik kuasa dan juga titik beban. Contohnya jungka-jungkit. Kemudian ada tuas jenis kedua, titik beban berada di antara titik kuasa dan juga titik tumpu. Contohnya itu ada gerobak beroda 1. Kemudian ada tuas jenis ketiga, itu titik kuasa berada di antara titik tumpu dan juga titik beban. Contohnya ada sekop. Keuntungan mekanis dari tuas atau pengungkit itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus KM sama dengan W dibagi F atau usaha dibagi dengan gaya. Kemudian bisa juga dicari dengan menggunakan lengan kuasa dibagi lengan beban. Secara matematis dapat ditulis dengan LK dibagi LB sama dengan W per F. Kemudian tinggal dikalikan silang ya anak-anak. Perhatikan gambar di samping, hitunglah berat beban yang harus diangkat tuas tersebut, serta tentukan keuntungan mekanisnya. Nah, yang dilakukan pertama anak-anak, kita tulis yang diketahuinya, yaitu ada lengan kuasa sebesar 5 meter, lalu jarak dari titik tumpu ke beban, atau disebut lengan beban sebesar 2 meter, lalu diketahui gaya yang bekerja sebesar 100 Newton. Nah, yang ditanyakan ada dua, yang pertama berat bebannya atau W, dan yang kedua ada keuntungan mekanisnya atau KM. Maka dapat dijawab dengan menggunakan rumus yang kita cari pertama, itu W-nya ya anak-anak, yaitu KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Lalu
Kita kalikan silang menjadi W kali LB sama dengan F dikali LK. Nah, yang ditanya W, maka berarti untuk mencari W menggunakan rumus W dikali LB sama dengan F dikali LK, atau bisa ditulis dengan W sama dengan LK per LB dikali. Kemudian dia masukkan angka-angkanya ya anak-anak. LK-nya sebesar 5 dibagi LB-nya sebesar 2 dikalikan 100 Newton. Maka dihasilkan 250 Newton. Jadi berat beban yang dihasilkan yaitu 250 Newton. Kemudian yang ditanyakan kedua yaitu keuntungan mekanisnya atau KM. Kita bisa menggunakan rumus LK per LB atau W per F karena berat bebannya atau W-nya kan sudah diketahui. Di sini kita menggunakan rumus LK per LB yaitu 5 per 2. M-nya bisa dicoret menghasilkan 2,5. Oke, pesawat sederhana yang selanjutnya ada katrol anak-anak. Nah, katrol ini juga terdiri dari beberapa jenis. Ada katrol tetap, katrol bergerak, dan juga ada katrol majemuk, di mana ketiganya juga memiliki perbedaan keuntungan mekanisnya. Kalau katrol tetap itu keuntungan mekanisnya sama dengan 1 tetap, sedangkan katrol bergerak itu keuntungan mekanisnya sama dengan 2, dan katrol majemuk keuntungan mekanisnya sama dengan banyaknya tali yang menopang benda katrol. Berapakah gaya yang dibutuhkan Salsa untuk mengangkat air sebesar 80 Newton dengan menggunakan katrol seperti gambar di bawah ini? Oke, bisa dilihat ya anak-anak gambarnya. Maka yang diketahui yaitu berat bebannya sebesar 50 Newton, yang ditanyakan gayanya atau F. Maka dapat digunakan rumus F sama dengan W dibagi KM. Berat beban dibagi dengan keuntungan mekanisnya sama dengan 50 Newton dibagi 1. Kenapa 1? Karena berdasarkan gambar merupakan katrol tetap. Berdasarkan ketentuan yang telah kita pelajari sebelumnya, katrol tetap keuntungan mekanisnya itu bernilai 1, sehingga 50 Newton dibagi 1 sama dengan 50 Newton. Maka Salsa membutuhkan gaya sebesar 50 Newton untuk mengangkat air. Pesawat sederhana yang selanjutnya ada bidang miring, di mana keuntungan mekanis dari bidang miring itu dapat dicari dengan menggunakan rumus KM sama dengan W dibagi F atau L dibagi H, di mana W merupakan berat beban dengan satuan Newton, kemudian ada F merupakan gaya dorongan dengan satuan Newton. Selain itu ada L merupakan panjang papan bidang miring dengan satuan meter, dan ada H merupakan ketinggian bidang miring dengan satuan meter. Oke anak-anak, pesawat sederhana yang selanjutnya ada roda berporos. Nah, beberapa roda yang menerapkan prinsip roda berporos diantaranya ada roda sepeda, ada kursi roda, mobil, dan juga ada sepatu roda, seperti dapat dilihat di gambar ya anak-anak. Oke anak-anak, prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Nah, seperti pada di gambar bisa dilihat ya, ada pengungkit jenis pertama di mana titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal tersebut itu dapat terjadi ketika pemain bulu tangkis yang menggunakan otot lehernya untuk mengadahkan kepalanya. Selanjutnya ada pengungkit jenis ketiga di mana titik kuasa itu terletak di antara titik tumpu dan juga beban. Nah, keadaan itu bisa terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan juga bahunya. Selanjutnya ada pengungkit jenis kedua, di mana bebannya itu berada di antara titik kuasa dan juga titik tumpu. Hal tersebut itu dapat terjadi ketika pemain bulu tangkis itu yang mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Oke, sekian pembelajaran dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini anak-anak. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.